Saya tuh baca blognya Romo tuh sejak 2010 tuh Merapi tak pernah ingkar janji itu tuh. Oh ya. Gambarnya itu apa itu? Merapi sama Oh je. pertemuan antara nih Mbah Marijan kali. Nah itu gedung apa itu? Pendopo nopo nih. Oh ya. Itu anu Mas, Mbah Marijan ke rumah. Oh. Jadi kita itu 2 bulan sebelum Mbah Marijan wafat, beliau sudah ke rumah. Padahal dia tuh anti ke rumah orang, nggak mau. Jadi dia ke habis pisuwanan keraton, terus sama Mas Asih anaknya yang sekarang jadi juru kunci. Itu Mbah Marijan tuh wah aku tenang nih anu. Dia nyebutnya Kanjeng Satu Langit tuh. Wah ini Kanjeng Meneng Satu Langit. Dadi raja iki rajane Mbah Marijan ya. Oh, udah hujan deras itu. Nah, pas kebetulan di rumah itu juga ada restoran gudeg waktu itu. Yang pembeli banyak, pada mau foto. Nggak mau. Mbah Marijan tuh nggak mau di foto, nggak mau di video. Orang yang nempel mau foto aja nggak mau. Adanya cuma nyodorin tanda tangan. Tapi ya saya foto, saya dengan saya foto-foto biasa gitu. Sampai fotonya udah dicomoti TV kan waktu itu. Yang foto-foto di blog Mbah Marijan Jagongan, ada Mas Aceh, ada itu pakai apa baju Jawa itu. Ya itu wis kono comotono TV yang orang nganggo nembung ra dicomoti. Ya tuh setelah itu 2 bulan kita ngobrol. Mbah Marijan cerita. Wong Jawa niku niki. Ngoten. Wong Indonesia niku niki. Nek Arab niku niki. Ngoten. Jadi Jawa nasional Arab. Mbah niku kuwalik. Ngendi ana wong Jawa monggo hadi gampar. Wong Jawa niku monggo ngoten. Mula saniki pola pikire kudu dikoreksi. Wong Jawa nggone tuan rumah iku ya tuan rumah ki nganggo jempol monggo. Manggake tamu. Oh. Lah bar niku pas kita ketemu Ki Juru Taman, kala wingi kula panggih Ki Juru Taman. Beliau ngendika, nek wis mangsa borong mangsa bodho wis ora iso njaga yuda. Mbah Marijan tanglep. Ki Juru Taman iku sinten? Wis ora kenal karo Ki Juru Taman. Berarti pancen wis pupus. Inilah saat terakhirnya Ki Juru Taman kersa njaga Merapi. Nah, habis itu hanya let nggak nyampe setahun. Wah, udah Jogja, Kurugan Sleman, Kurugan Kerikil Pasir dan Debu Merapi ya baru tahun 2010. Memang nggak mau. Ya kita jemput terakhir itu wong. Saya hari Senin mau berangkat ke Balikpapan. Itu pesawatnya tuh dimaceti sama para leluhur. Jadi ditahan di Jakarta sana pesawat Sriwijaya Air. Mesinnya nggak bisa hidup, pokoknya gitu. Terus akhirnya ada ngerawuh ke Sultan Sulaiman. Tundalah keberangkatanmu. Kamu ritual besok. Jangan sayang uang, biarkan hangus. Nah, koper sudah kebakar, kita tarik lagi. Dan setelah kita tarik, ada pengumuman. Kalau Sriwijaya Air itu ada kesalahan teknis sehingga pemberangkatan ini di cancel. Jadi wis klop. Nah, pulang karena dawuh Sultan Sulaiman apa besok itu harus marak soal nyekar ke Pasaran Agung Kota Gede. Jadi kan Sultan Sulaiman yang di Tenggarong itu rawuh perintah besok ke Kota Gede hari Selasa. Oh mohon maaf yang mulia kalau hari Selasa di Kota Gede tutup.
kalau sudah perintah leluhur akan dibuka. Bukan. Ya sudah, saya langsung ke sana. Selasa siang, Pak Lurah di dalam Pujo Dipuro. Nggih monggo Mas. Mereka, loh Pak Pujo kok sudah pakai pakaian adat? Ada tamu tadi. Loh, lah kemarin Ki Sabdo kan sudah ngabari saya kalau mau marah. Loh, padahal saya itu nggak telepon, nggak ngabari. Ya wes, berarti memang sudah ada jalan. Kita ke sana, kita pulang. Aluse Mbah Marijan minta diantar uang. Kula nyuwun arep minta uang 700. 700 apa Mbah? Ya Pak 700. Tapi harus uangnya Pak Isran. Waktu Pak Isran itu Bupati Kulit Timur. Kita telepon, Pak ini kok Mbah Marijan minta. Kita kirim. Kita minta 700. Masih sugeng ya Mbah Marijan. Ya waktu itu masih. Nah, kita telepon Pak Bupati Sranur yang sekarang gubernur itu. Dikirim 2,5 juta, terus kita belikan apa? Ya gula, teh, kopi, biskuit beras itu sembako lah, ada minyak juga. Langsung kita jam 3:30 sore. Alus jadi badan alus tok mboten. Lah niku Loten Jalan Kalurang bablas bar blonjo ke di mana itu daerah Pakem itu loh kok ada. Kita berangkat sudah melihat, waduh sudah apa langitnya udah gelap dan kemerahan. Wah itu mesti wis medeni Merapi. Ini kejar-kejaran dengan Merapi dengan waktu. Kita sampai Pakem itu sudah melihat ada La TV ya, Metro TV, La TV itu sudah siaran. Kok sudah live ini? Wah ini jangan-jangan Merapi udah jeblok. Tapi wis lah kita karena mundi dawuh, apalagi di situ kita dikawal Ki Ageng Mangir Wonoboyo, pawange gunung api ya kita tenang ya. 12 tancep pas di tanjakan Pelawangan anu kan. Yang tanjakan tinggi itu di stop di juru taman. Ya bisa dianggap nggak boleh, bisa dianggap 5 menit gitu aja, hanya sebentar saja. Kita skip dulu, kita holding dulu Merapi, nunggu kamu sampai selesai tugas, mungkin gitulah artinya. Wah cepet sampai Mbah Marijan panggih Pak. Panggih, kita turunkan banyak sembako itu belanja kan. Kita belanja itu kan 1.800.000 karena yang 700 kita wujudkan uang ratusan ribu lembar 7. Yang uangnya ditemukan tim SAR utuh, kobong. Bungkusnya kobong, uangnya utuh, itu uang dari kita terakhir. Nah terus kita langsung ke Mbah Marijan, kita pasrah ke itu bekal uang 100.000 kali 7 di amplop Mbah Marijan. Tapi kita siapkan juga yang 700 perak, 700 rupiah koin. Yang minta ini mungkin. Yang minta aluse. Pitu ya pitulungan. Tapi waktu itu Mbah Marijan nerima terus manggil istrinya Mbah Marijan Putri panggil dipasrahke yang 700 rupiah itu. Duh, itu kan kuncine pitulungan yang dipasrahke istrinya. Akhirnya kan yang istrinya selamat Mbah Marijan kan. Waktu itu sudah ada asap, itu sudah asap belerang, asap udang goreng, infus itu kan sudah pertanda ini bakal ada banyak korban kan. Sinyalnya nih. Kita cepat-cepat. Kita masih duduk gini. Istrinya Mas Asih, "Mbah, anu Merapi pun meluncur malih 7 kilo." Nah, kita kan berarti di atas luncuran. Posisinya udah jauh meluncurnya daripada kita berada itu kan 4,5 kilo dari kawah. Rumah Mbah Marijan. Jarak luncurnya 7 kilo dan ada di timur kita, nggak jauh di kali Gendol. Kali Gendol. Yeah. Nah, waktu itu saya begitu kaget, 7 kilo, saya langsung nyumet udut gitu. Ya mungkin spontan langsung digetak. Wah yo Mas, arep kobong sak wonge ora bute tok ya. Nang mudun ngoten nggih. Sawono tuh Pak. Malah kita beranjak dari tempat duduk, Mbah. Kula pamit, kula ajeng mandhap. Niki pun
Wektune kan Mbak, ayo. wektune pun kantun pinten menit sepindah malih. Monggo mandhap sareng kula. Malah jawab, "Waduh, aku namung kados mimpi, mbok mangke." Lah gitu kan. Kok hanya seperti mimpi, nanti saja. Belum puas kita ngobrol. Mbah, Merapi ini baru punya gawe. Saya nyumbang juga itu yang sedekah itu kan kita niatkan juga para gawe Merapi gandeng badhe kagungan damel, saya ikut nyumbang. Nah, saya tamu. Nah, mesti dilindungi. Tamu kok arep ditusuk karo tuan rumah ndak mungkin. Saya pasti dilindungi. Nah, Mbah Marican cuma saya berdiri, saya rangkul gini, saya udah sedih banget. Ini pertemuan terakhir itu udah Nggak mau usah turun gitu. Saya usap punggungnya, Mbah. Aku mau medun, aku mau balik. Andun selamat. Ya, donga dinonga Mbah Marijan selamat, aku ya selamat. Sok nek wis bar Merapi duwe gawene rampung, aku mrene-meneh tak gawake apa, Mbah? Wah, nggih anu mawon kados biasane. Gudheg. Gudheg ning mboten ngangge iwak. Mboten ngangge iwak pitik, mboten ngangge tigan telur. Saya unya gudheg tahu tempe. Ya, nggih, sendika aku. Sok aku tak pamit sik saiki. Pun pamit kuali pulas. Terakhir. Nah, kali 12 dalu 12 malam. Kita cepet-cepet turun, kita kan mobilnya keganjel mobil APV yang kobong leleh itu kan. Kita di belakang, udah kita belokkan gini, terus kita mau turun lewat jalur bawah itu jendol mobil yang digetak tadi kan berebut keluar. Akhirnya kita malah mengarah ke Merapi, jalur yang sangat menanjak. Itu udah saya melihat sendiri ada kerikil, entah kerikil atau pasir menggumpal tapi kemutuk asapnya banyak blus. Wah, ngeri banget. Kaca mobil saya buka biar untuk sensor. Sampai naik ke atas, Om Dono mikirnya ngajak ke kanan, cepet ben. Lah ke kanan malah setor nyawa, wong kanan itu kali gendol itu. Kan bingung arah ya. Wah, untung ya ke kiri itu suasana sudah pekat. Asap bukan kabut. Mereka jam 5 lewat 50 menit maghrib. Kita keluar ini, Mbah Marijan posisinya sudah di depan masjid. Kita jadi pas naik nanjak gini, Mbah Marijan dada-dada cuma senyum. Ini rasanya ini, waduh, terakhir. Wah, itu sangat berat banget. Ya, Mbah Marijan prinsipnya saya itu patuh mudi dawuh ngersa dalam HB9. Makanya begitu ditemukan kan sujud ngadep kidul itu karena itu di kamar dekat uang yang naruh itu. Jadi ada uang ditaruh, uang dari kita itu. Terus dia kan mungkin otomatis duh sinuwun, karena sinuwun kan ada di selatan. Sinuwun HB9 kan sudah leluhur ya. Jadi ya wis pun pasrah bombokan ning tiarap telungkup nang bumi. Nggih. Jadi Madhep ngidul. nggih ngoten niki madhep ngidul lho, posisi kados ngono. Lajeng ngoten niku. Pun. Posisi kaki ngoten niku. Nek ra enggak diekspos. Anu kan. Napa? Sak babdo sedo. Napa? Sukmone Mbah Marijan pripun menawi menurut panjenengan? Nah, waktu itu kan kita tuh telepon dari tim SAR maupun Mas Asing itu kan terus minta bantu Mbah Marijan terus itu kita mulai kita coba kontak halus itu mulai dari jam 7 udah nggak connect ya kan. Terus kemudian muncul wis posisi Mbah Marijan ki wis pergi, jadi enteng wae nek kok ngono kae bukan aluse sing anu ning wis sukmane wis keluar. Ya kita Mas AC tadi itu Mbah Marijan hanya ngendika kalau nanti mau turun jam 12. Jadi ya nanti monggo kebijaksanaan tim SAR dan lain yang mencari sampai jam berapa. Lah jam 12 itu diketemukan. Ngantos sakmenika mboten nate manggi jenengan. Mboten. Nah itu setelah 3 bulan erupsi Merapi
kita kan memenuhi janji karena kan mau ngeter ke gudeg. Nggih. Kita bawa gudeg, ya kita bawa pakai besek. Tetep gundukan. Nggih, tadinya mau saya taruh di bekas rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Itu harus jalan kaki atau naik ojek itu dari tempat parkiran itu masih sekitar 2 kilo. Nah waktu itu ya wis lah kita berhenti dulu di sini, tak golek kopi, tak udut-udut sik karo mencak golek wisik lah. Nah waktu itu nggak sengaja, loh Bu Panut itu anaknya Mbah Barep yang sulung Mbah Marijan. Wah kaget Bu Panut sampainya nangis-nangis ya cerita. Nah terus kayak karo sapa ya sijine kae. Mas Jun mau ya. Ya akhirnya sing kuwi lho bekase rumah nggen kula griya kula riku niku sudah rata. Mas Jun ya. Nah, terus Mas Jun berdiri di tempat bekas rumahnya Bu Panut yang rata dengan tanah. Nang kono kuwi nemu buku kidung yang isine kidung-kidung itu buku jilid segini. Jadi sebagian sudah gosong-gosong masih saya simpen. Sebagian gosong-gosong kertasnya, tapi sebagian lagi lengket kena ini pasir yang sudah meleleh setengah jadi besi. Ini panas ini. Lah jene kok ora kobong kabeh itu loh, kertas itu. Masih bisa. Masih sebagian besar masih bisa kita buka alon-alon. Ini ya tek telekuk itu kusut apa kertasnya. Nah, itu terus itu tak tunjukin niki kagungane napa Bu Panut. Loh, napa niku? Nah niki buku kados kekidul. Loh, lah niki kagungane Bapak, ini punyanya Bapak, punya Mbah Marijan. Jadi buku itu ada di rumah saya karena 3 bulan sebelum Mbah Marijan wafat itu selalu ngidungke tembang-tembang untuk cucunya. Jadi itu buku-buku tembang Mbah Marijan terakhir yang saat menembangkan untuk cucunya yang baru lahir selama 35 hari setiap malam. Ya sudah, saya merasa diopai Mbah Marijan. Nah ini kok Bu Panut ini gudeg, kita bawaan gudeg. Wis, jadi ya ada yang makan Mbah Marijan pasti ya makan. Sampai sekarang ya terus dulu ya. Ya kita sampai sekarang dengan Bu Panut ya kalau ketemu ya udah kayak bernostalgia waktu itu karena Bu Panut menyaksikan sendiri saat kita itu menjadi tamu terakhir yang kemudian diberitakan oleh detik.com dan lain-lain. Kita itu ada 5 tamu yang pakai batik yang tidak diketahui gimana nasibnya. Itu kita itu. 1, 2, Om Dono 3 sama 2 lagi tetangga, ibu-ibu dan bapak. Orang kampung itu udah geger, dihubungi angel sinyalnya ganu kabar dol Merapi udah melatus besar dan tahu pamit kita mau ke Mbah Marijan. Wah udah panik sampai saya ditelepon Bupati Bulungan. Akhirnya setelah begitu saya respon, benar ini kisah bro, benar saya masih hidup Pak. Wah alhamdulillah. Tapi itu di tulisannya Romo itu ya ada reporter apa itu yang meninggal. Oh ini. Pak Nyus. Jadi pas kita habis pulang, Salaman karo Mbah. pas habis salaman Mbah Marijan, ada satu lagi wartawan. Mas, ayo turun sekarang. Dia nggak melihat wajah saya, tapi dia hanya gini dan melihat ke sana. Senyum. Wah, sudah terkunci ini baratnya. Ini sudah di-lock oleh laser pesawat itu. Udah nggak bisa. Oleh Merapi wis di-lock. Silver, kait tutur. Nah, Mas Tutur. Tutur itu relawan ya wartawan ya tim SAR. Itu ya waktu kita mau turun tuh wis Manut. balik udah turun. Tapi kok Bali meneh itu nggak tahu. Pulang lagi dan menempati posisi yang tempat parkir lagi ya sudah. Dia waktu itu ditemukan posisinya
pas buka pintu badannya jatuh ke jok itu mungkin kan mau lari ke mobil, mau melarikan diri udah nggak sempat. Wong kita itu begitu turun itu ya suara di atas itu udah jadi ledakan-ledakan kayak bambu kebakar meledak dan gemuruh itu ya deket sekali wong di belakang kita. Saya tidak langsung bablas ngacir, saya turun berhenti di Kecamatan Umbul Harjo yang pos terakhir itu. Di bawah Mbah Marican turun ada posko evakuasi terakhir sebelum diungsikan jauh. Nah, jadi kita nunggu siapa yang kalau masih ada tersisa atau kita nunggu di situ denger arah atas Mbah Marican itu loh. Waduh, itu Mbah Marican lagi proses jam 17.55. Jadi 5 menit setelah kita turun di atas Sudah habis. Berarti petunjuknya kan gitu. Nanti ya 5 menit. Nek ra nglakoni ra percaya. Saya 2010 ke sana, tempat wisata erupsi itu loh, Rom. Iya. Itu batu gede, itu masih nyala, masih kemubul. Sampai sekarang masih asli Awang- tanahnya yang Oh kan panas. 2019 akhir kemarin yang penggali pasir itu kan ada beringkal pakai beko itu Merapi dulu ler. Nanti yang lain-lain. Ini kayak komando ya berarti. Komandan. Sing Komandannya. bisi ngoten nggih. Makanya ini kan ibaratnya ini kan pemuda pemudi yang sangat aktif. Pemudi lah, tapi sangat aktif, galak, tegas, aktif sekali. Jadi komandan. Nek dek jeblok liyane ngikuti. Nah, itu. Nek lawu mboten gitu. Nah, dulu Lawu, saya tuh mau mendaki Lawu tahun 2000. Piro kae Mas Arif? Kita naik Lawu yang sebelum terakhir itu sing do tak dusi kae lho. Ya. 2018 kok. Ngarep mrene iki Ya, Mas. ya. Gunung. 17 mungkin. Oh iya. Nah itu terus Mbah Mangir, Ki Ageng Mangir ngendika aja saiki. Lawu arep metu genine gitu kan. Kita gunung api ini sudah lalu kok mau keluar magma itu ya mungkin. Oh iya. Ternyata bukan api dari dalam bumi, tapi bentuknya kebakaran yang hebat itu. Ya. Hutan iki. Iya. Itu kita mau naik tapi sama Ki Ageng Mangir jangan naik dulu, nanti tunggu. Akhirnya setelah tunggu pokoknya pun akhir tahun saja. Wah ternyata benar kebakaran besar. Saya lewat tengah hutan sendiri itu kan. Ya pas kobongan Iya, itu. pas kebakaran. Gede Aku nih kok. motore Mas Gede Dwi. nih kok kobongnya. Nggih, Kang. Kok murah-murah kok ngomong. Enggak ngerti, enggak sadar itu. Waktu kita akhirnya naik Lawu kan bulan November. Ya. Ayo sapa sing Melu. siap lahir batin Ya. ning iki dawuh lho, ora main-main. Nang dhuwur arep Winisuda. Ya. Wis ming ngono. Ora tak critake Winisuda iku kahanane kok apa ndak do gigrik ning aku dhewe ngocek mangkat. Lah kalau yang mau Winisuda itu yang Panembahan Bodo, Ki Ageng Mangir dan lain-lain itu kan fenomena alamnya mengerikan itu. No, Panembahan Bodo itu tangannya kan selalu gini. Begitu dibuka, badai, hujan deras, Petir gelap samping- ngampar, petir kanan petir kiri. samping kanan. Kan dhuwur nggih. Puncak Lawu, begitu kita udah menyentuh harga bumi lah, blep. Yang lain kan masih di semak bawah itu. Wah itu kita hanya kesempatan ya sekitar 10 menit di situ sambil nunggu yang di bawah. Foto-foto ya toh. Sing separuh wis ra iso foto ya, karena udah pakai mantel karena hujan langsung gelap langsung turun hujan mulai gede. Wah pas itu udah petirnya kanan kiri ya, petir lidah api di bawah kita itu kan gimana kita jalan ke sana di depan ini. Biar. Wah kita mau lewat di situ. Banjir besar. Dhuwur. Iya. Sik Nggak nek kelihatan siji, loro, telu, papat, bisa.
Oh ya. Nah, iya. Kalau itu sombong. Kalau bertahan pasti itu. wis. Jadi cerita Mas. Ya Karena- waktu itu saya bawa teman sebenarnya bukan undangan. Cuman karena Gitu, yo dari Kanuragan orang Tegundeleng ya wis takjak. Waktu berangkat ke Lawu sendiri itu kan gerimis jam 9 malam itu di Ponorogo longsor. Nah di Ponorogo longsor ini harus padahal kita ditunggu jam 12 maksimal itu harus nyampe Lawu berangkat naik. Tapi Malam itu. 12 malam apa yang terjadi karena Ponorogo longsor mikir wah ini harus lewat Nganjuk kita harus putar lagi mesti nggak nutut akhirnya tanya orang situ ini ada jalan alternatif enggak menuju ke Ponorogo dari Trenggalek ada mas ning kuwi demit tok ora enek sing wani Enggak nih. ndak enek sing wani soalnya jalan itu jalan hanya setapak cukup satu mobil aja itu dekat sekolahan ada belok ke kiri kalau dari arah Ponorogo belok kiri nanti tembusnya Pasar Sawo bener di situ saya naik mobil berdua itu dengan kawan sampai di situ jalannya luar biasa wis sing metuntung tengah itu loh jalannya jadi harus milih-milih dan itu gerimis sampai Malam ya? malam tidak sampai di situ di tengah-tengah jalan mau masuk Sawo itu jalan di stop nggak ada karena jembatan sedang diperbaiki tapi ada jalan alternatif turun jalan cor-coran sepi banget di tengah-tengah hutan itu di situ ada musola satu sama ada rumah berapa gitu jalannya kok keplentong mobilnya wah ini nggak iso budal tak surung sendiri jadi temen-temen tak suruh nyoper tak dorong sendiri ndak enek itu sampai ada sekitar 15 menit tak dorong wis mek mobil goyang-goyang natap pohon deyang itu mobil saya itu secara saya nggak tahu Itu ada bannya 5 wis radial yang gede-gede itu. ya sudah tak ganti radial nggak tahu arahnya dari mana ada 5 orang laki-laki apa mas yo keplentong pak yo tak ewangi itu dijunjung gitu akhirnya lolos saya nggak tahu orang 5 tadi dari mana soalnya rumah tutup semua ya itu akhirnya saya lolos nyampe Pasar Sawo nyampe di Lawu itu Telat 2 jam. iya telat 2 jam Karena kita sedianya berangkat jam 00 tit. Terlambat. Terlambat datang jam 2. 02. jadi baru tahu bahwa setiap gunung itu Ada. tidak bisa disepelekan apalagi pemeletan gemblelengan karena kawan saya tadi yang saya ajak karena tidak termasuk undangan sebenarnya Bukan sedulur kita Ya. saya dia dari Kanuragan orang Kanuragan ingin menunjukkan kemampuan waktu start berangkat itu di duluan wes meninggalkan rombongan kita iya langsung meninggalkan buanter di depan Di CI kan. singkat cerita apa yang terjadi di tengah-tengah jalanan ya wes saya Om Dono sama Mas Yesa itu duluan nyampe makan mie tidur jarak 1 jam rombongan papi kan yang ngomong bagian belakang sweeper jadi atas itu duluan jadi sempat tidur 1 jam udah itu lanjut lagi ke Sendang Derajat. nah itu kejadian yang kita saksikan Ya. tentang si temennya itu kan Iya. itu di depan kita pas jalan itu disamber burung hijau gede badannya tabrak burung Wuk! Burung itu sempat jatuh mau dipungut terbang lagi Ya. tapi dia terus duduk gini kayak kesakitan Iya. iya mas bisa kuat munggah orang masih Tak tinggal. iya, Ya. enggak sakit yuk sakit tapi masih kuat udah kalau masih kuat jalan-jalan sana pelan aku nunggu yang lain karena yang bawa beban 5
15-17 kilo Mas Doni di belakangku Ya. persis. Nah terus pas lewat Cemoro yang pas lewat pos 3 di Manis Renggo itu naik dikit, si temennya itu sudah nggak kuat jalan, jadi sudah diem begini, sudah kosong, cuma udah butuh nggak karuan. Dia naik orang kuat, nggak apa-apa turun lagi. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa, saya istirahat dulu di sini. Ya, akhirnya kita di pos 5, semua ngumpul lagi di pos 5, mulai ada warung. Ya. Terus maem sih sambil nunggu aku sih bocah itu datang ya telat Ya. banget lama, Ya. akhirnya paling belakang. Paling belakang. Ya begitu, kita istirahat dulu, udah yang lain tidur dulu. Ini kan jam 9, jam 10 siang. Nanti kita lanjutkan untuk ke Sendang Derajat ritual, kemudian baru naik ke Hargo Dumilah. Dikiranya sudah finish nyampe di situ. Dikiranya ya. Udah makan finish nyampe di situ. Ternyata masih jalan lagi kan sampai puncak itu ada 4 kilo ada mungkin ya. Ya, ya kita ini baru yang sesungguhnya melewati jalan Padang lan Gaib Ya. itu. Waduh, cek mlakune sik sakmono dawane sambat. Lah Mas, lah sing tiang gangsal mau jenengan baleni Oh ya enggak cemat baleni maksudnya. besok harinya. Waduh Atau ya. napa pripun Wis jangan lewat situ, Mas. Mengerikan. Biasanya nek aku ana alangan oponan biasanya sesuke napa minggune nek kula Ya begitu baleni. dorong mobil melakukan lolos Ah, nggih, matur hilang nuwun. ya. Sudah enggak lihat Nggak, belakang sudah. Wis baik, terima kasih pun dibantu. Saya lanjut karena ngejar waktu konsentrasi. Konsentrasinya jar. Nah itu yang terjadi waktu kita kemudian jam 2 yuk jalan lagi ke Sendang Derajat, mulai jam 4 sore pas mulai dingin-dinginnya, coba sekarang cuci muka dulu, tes air. Wah, tes. Wah. Sudah cuci air semua, sudah. Ya udah, kalau Ada sudah rekamannya itu. kalau sudah cuci air muka ya sudah cukup. Setelah ini kita lanjutkan mandi. Wah, ya kudu kuat. Ning nek sing ora kuat tenan rasah memaksa diri. Ya yang kuat-kuat aja ada berapa itu? Ya. Wong 4 atau 5. Ya. Kayak Temenku enggak berani itu mandi, temen yang tak ajak. kayak ceritanya Pendowo munggah Mameru. Ah kan begitu ngerucuk itu kan kepala kayak mau sugar, dada kayak mau meledak gitu kan. Udah Mas, singkat cerita sudah berhasil mandi, lanjutkan perjalanan setengah 5 lah kira-kira. Ya. Jalan, ya tuh begitu menyentuh di puncak itu jam 5 langsung Kilat betul-betul. cuap. Nah, sing paling takut Halilintar yang Om Dono. Sempat hilang, kita udah turun dulu, yang ketinggalan 3. Om Dono, Mas Anggit, Mas Pak Tony. Ya. Aku mengandalkan ini suwit.
Tak kon nyaut nek krungu suwitanku nyaut, tapi ternyata masih jauh. Karena jalan yang tadi dilewati jadi sungai medeni itu. Air semua. Nah, Ya, betul. akhirnya setelah yang lain sudah saya suruh langsung lari ke pos 5, jangan di tempat Mboknya. Lari ke pos 5 karena barang-barang kita di sana. Pos 5 dari sini masih 2 kilo, cepat. Sudah semua lari ke pos 5, saya tinggal menghandle saya, Om Dono, Mas Purwanto, Mas Fatoni, Ya. itu. Jadi di belakang saya cuma tinggal 2 orang, di depan saya 1 orang. Itu banjir itu sudah di segini. Ya. Banjir, sendal sepatu mau lepas ditulungi Mas Fatoni, malah Om Dono kekunci kan sikil udah mau beku. Kepegang tangannya Mas Fatoni nggak bisa gerak, gelimpang. Pentungnya bawa tongkat segini langsung nibani jidatnya. Wah, ini ono kejadian di belakang sana ini. Lari turun lagi. Begitu tangannya Om Dono tak cekel itu kecuak, tangannya nyetrum, kaget kabeh. Waduh seru banget. Seru itu seru. Nah, akhirnya anggur kecuap kuwi ngene Om. Kuwi mbok kowe merunduk apa kuwi ora pengaruh. Ora kok jur liyane lebih tinggi terus aman sabar iku ora. Refleks. Cuap. Bener. Kilat Jalan. samping-samping bener. Dekat, Saya kan ya? tiga Samping kiri temen ini kan tebing sama dan Mas Yesa jurang. duluan. Petir itu masuk ke jurang. Ah, bener. Waduh. Istimewa. Nyentuh tanah gitu. Iya ke bawah ke kegelapan jurang yang kabut pekat. Wah, seru banget ya. Seru banget. Soalnya di dhuwur ya, Mas. Nah, sampai di situ kita jalan, cepet jalan ke Pos 5. pos 5 kan harus naik dulu. Ya. Hatinya kan ciut. Ini di tempat rendah aja masih merunduk. Kita masih mau Mana? melewati tempat yang tinggi, melewati petir yang serem gitu kan. Nek bertahan mau balik takut, mau lanjut takut gitu kan. Wis tapi ya wis ngono. Wis ngelihat tanah cepet jali. Jadi ngelihat tanah cepet jalan. Jalannya jadi sungai itu. Jalan setapak itu kan Iya. jadi sungai. Air campur batu. Setelah sampai pos 5 ternyata warung pos 5 kita itu lebih rendah. Jadi di halaman airnya menggenang, sudah seperes tambak. Ya. Nah cuman yang punya rumah itu, Mas ini biasanya kalau segini ini dalamnya sudah nyabrang, airnya udah penuh. Tapi ini puji syukur kok enggak ini, belum masuk. Ya wis lah, aku mosok isih diarep diklelepi ya. Nah di situ akhirnya kita bertahan. Kita pulang besok. Nggak mungkin hujan dan petir kayak gini untuk turun udah jam 8 malam nih. Biasa setengah 8 pamit itu karena Nah, waktu jam singkat cerita si temennya itu tadi kan udah kemulan pakai plastik muantel. Tak delok kok keder. Wah gawat ini. sampai Udarnya. dibawa Ini ke wis tungku. Terkunci, wis ditolak lawu. Jadi gaibnya lawu itu nolak sama temennya Mas Haris. Akhirnya si temennya itu digotong karo Yesa atau kanca-kanca ditaruh di depan tungku api, ditransfer energi, baru bisa mulai duduk. Tapi waktu itu maksa turun. Saya maksa turun saya. Dia kan Oh iya. ketakutan. Mas. Ya. Saya kalau di sini terus mati saya udah teriak-teriak saya mati kalau di sini. Ayo turun. Lah tanggung jawab kan sih. Dia enggak bisa jalan. Sengaja. Dia enggak bisa jalan, berdiri aja sembayangan. Kakinya pincang, yang satu cedera. Cedera yang satu. Ya, jadi pas kram. Dia enggak bisa gerak. saya le kowe mantep ora? Mantep. Siap sendiri. Nek kowe mantep tanggung jawab kok. Pancen lakumu ning genepi kowe kudu medun nggawa wong loro dhewe. Ning sesuk opahe gede ya. Wis salah men rada Gede hati. semangat gitu kan gede hati. Yo sendiri. Wis sik tunggu sik.
kita suwun ya supaya hujannya Reda. jeda. Nah setelah kita turun ini Mas Aris pamit, itu kan pas hujan begitu ada reda. Ngerek wis saiki ndang Ya, turun. Lah nek baru 30 menit. Nah ini kok waduh. ya hujan di tengah. Sampai akhirnya wis tak anu wes. Saya semedi Dukoro kita gaib yang ada di Gunung Lawu, saya titip anak saya ndak tega, saya mohon itu dijaga selamat sampai di bawah. Semuanya selamat, soalnya kalau yang satu nggak selamat, kita gimana repotnya? Ya, Ya, hanya singkat cerita yo turun pos 5 ke pos 3 yang hampir Wah. vertikal kayak gitu, batu-batu itu ya mapah. ngerti dhewe. Saya mapah ini. sambil mapah, dan orangnya gede loh Mas. di. Senjenengan loh. Saya mapah, turun, bawa senter. Mau pingsan berapa kali? Wes, pokoknya setiap 5 langkah berhenti. Mas Arif pos 1 loro malah wis Ya kan, Setiap dia 5 langkah ngikut, berhenti. ya. Ada teman klub drone mau ikut, aku ikut banget ya, aku ikut tenang loh, serius. Ya sudah. Saya tak nyelani. Menika Pak, menika wonten urunan saking lare-lare. Nggih. Menika wonten kali kita monggo pun tapi. Nggih. Mas, atur kan. Oh, jadi ini tambahan. Matur nuwun. Sekedap Mas. Wonten pinten gesang Total, sekalian? Mas. Total mawon. Tuh, ditekan sih Mas. Sudah 2 juta. Yang 2 juta di dheweke Mas, wis dihitung. Tambah malih. Pi. Ngaten. Nggih. Itu terus semua orang. Juru kunci. Tidak dari Ya, terus minggu. Pak ayo biar kae. di